Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan penanganan perlindungan saksi dan korban. Betul? Oke. Totalnya kalau di presensi itu ada 70-an kayaknya. Nah, sekitar itu. Tapi kayaknya nggak hadir semua. Saya hanya mengingatkan bahwa untuk bisa ikut ujian akhir semester itu minimal saudara memenuhi 85% baik di kehadiran, di presensi, dan di open learning. Jadi dua-duanya harus terpenuhi, tidak boleh pilih salah satu. Jadi kalau yang merasa udah absen lebih dari 3 kali, itu saya persilahkan tidak masuk, tidak apa-apa. Kenapa? Karena pasti nggak lulus. Nah gitu ya. Ya saudara pilih saja. Saya nggak tahu. Ada beberapa yang kosong sama sekali, tapi itu kalau saya cek sih anak PMM. PMM kan memang lagi keluar maksudnya. Tapi dia ngambil di sini. KRS-nya di sini. Tapi ada beberapa nggak tahu ya, mungkin yang salah satu dari kalian mungkin ada yang merasa presensinya kurang. Nah itu hati-hatilah gitu. Bukan saya tidak bisa membela saudara kalau sudah di situ dan yang apa yang ada di open learning. Saya perlu mengingatkan itu. Baik, kita akan lihat hari ini tentang prosedur pelindungan di open learning. Saudara, di modul pertama saya tampilkan satu video yang panjang sekali. Di video itu adalah hasil kelas sebenarnya, perkuliahan. Waktu itu saya hadirkan salah seorang anggota, bukan komisionernya, tapi staf dari LPSK. Dia teman kuliah saya waktu S1. Beliau menceritakan LPSK ini karena dia adalah lembaga yang concern, yang memang diberi tugas oleh undang-undang untuk melakukan perlindungan saksi dan korban, walaupun sebenarnya tanggung jawabnya bukan hanya di LPSK, tapi lebih luas, tapi ada lembaga yang khusus menjalankan amanah untuk melakukan perlindungan saksi dan korban. LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga ini lembaga yang terhitung baru. Dihitung baru itu maksudnya apa, Pak? Dihitung baru itu kalau saya biasanya mengukurnya dari Indonesia Merdeka, gitu ya. Jadi ngukurnya bukan dari usia kalian, tapi dari Indonesia Merdeka. Maksudnya lembaga-lembaga baru itu adalah lembaga-lembaga yang hadirnya pasca reformasi. Ada garis yang sedikit berbeda. Kenapa? Karena pasca reformasi itu, di masa reformasi itu ada perubahan amandemen Undang-Undang Dasar. Konstitusi kita mengalami amandemen. Nah, titik tolak perubahan pasca amandemen itu banyak sekali. Salah satunya hadir lembaga-lembaga negara non-kementerian, lembaga-lembaga negara yang mungkin kalian pun tak pernah dengar. Gitu. Jadi, lembaga-lembaga ini biasanya adalah amanah dari suatu peraturan, amanah dari undang-undang, amanah dari suatu semangat yang diinginkan dalam konstitusi baru kita. Perubahan konstitusi itu mengamanahkan baru. Salah satu yang kita bisa nampak nyata dalam konstitusi itu adalah perubahan yang panjang, itu adalah perubahan tentang hak asasi manusia. Ya, hak asasi manusia. Nah, situ juga nanti melahirkan ini perlindungan-perlindungan atas hak-hak itu. Banyak hak-hak yang muncul sehingga muncul juga lembaga-lembaga negara yang concern terhadap hak-hak tersebut. Nah, salah satunya yang bisa kita lihat buahnya itu di situ. Perlindungan saksi dan korban di LPSK. Nah, kenapa saya kategorikan juga baru? Ciri khas lembaga-lembaga baru itu biasanya terhambat dalam ranah kami ini masih baru, jumlahnya masih sedikit. Apakah ada perwakilan LPSK di seluruh Indonesia?
Setahu saya sampai hari ini belum ada. Padahal kan yang dilindungi itu bukan yang di Jakarta, bukan di Pulau Jawa saja, tapi di mana pun ada yang merasa berhak untuk dilindungi, dia bisa mengajukan itu. Nah, itu salah satu kendalanya. Maka lembaga-lembaga yang baru seperti ini tuh dia akan terus rekrutmen. Nah, kenapa juga saya sampaikan, ini peluang saudara untuk mendapatkan peluang pekerjaan di bidang-bidang itu. Ya. Jadi saudaranya kan semester atas sudah ya. Nah, mulailah berpikir nanti saya mau jadi apa. Lebih konkret, saya ingin jadi istri yang soleha Pak. Ya boleh aja, bebas kan itu. Pilihan kalian. Saya pengen jadi gini, begini. Nah, saya memperkenalkan salah satunya di sini. Ada lembaga perlindungan saksi dan korban. Jadi peluang saudara bisa kerja di sini. Saya masih ingat waktu saya baru lulus itu, S1 sekitar tahun 2014-2015 itu, LPSK ini buka lowongan banyak sekali. Kenapa? Jumlah PNS memang sangat sedikit. Ya, teman saya itu sebenarnya kerjanya bahkan dia tuh di SK-nya itu dia sekretariat negara. SK-nya di lembaga sekretariat negara yang diperbantukan ke LPSK. Saking sedikitnya jumlah PNS di LPSK ini, satu lembaga negara. Kemarin berapa hari yang lalu, 1 minggu seingat saya, seminggu lalu itu ada lembaga ombudsman hadir ke sini. Yang pernah dengar ombudsman? Pernah? Ya. Tahu itu kerjaannya ngapain? Di berita jarang, gitu jarang. Tapi itu lembaga, termasuk lembaga yang kategori baru gitu. Itu ada peluang-peluang saudara kerja di situ. Saya kemarin di Kaltim tuh jumlah stafnya tuh hitungan jari atas sama jari bawahnya aja gitu. Tidak banyak jumlahnya kan gitu. Jadi itu peluang juga saudara nanti bekerja di bidang-bidang seperti itu. Oh, Pak, saya pokoknya pengen jadi hakim, jaksa. Iya, itu kerjaan-kerjaan yang lama maksud saya. Ya, boleh saja, tapi kan peluangnya jadi terbatas. Nah, bukalah peluang. Sekali lagi, buka peluang sebanyak mungkin gitu ya. Bisa jadi saudara memilih yang lama itu bukan karena pengennya itu, tapi karena ya taunya itu aja. Nah gitu. Sekarang dibuka peluang selebar mungkin. Salah satunya diperkenalkan di mata kuliah ini. Nanti di hukum pidana anak juga. Tuh kemarin saya lihat ada peluang pendamping, apa sih istilahnya, dari dinas-dinas itu. Dia membuka peluang untuk pendamping, kayak konsultan hukumnya itu, orang-orang hukum yang fokus nanti mendampingi anak-anak yang berkasus lah intinya gitu. Anak dan perempuan biasanya yang sedang jadi isu banyak gitu. Nah itu ada tuh slot-slot pekerjaan baru. Bapak ini akademik apa pekerjaan? Ya, namanya universitas itu harus berjalan beriringan. Kami mendidik saudara untuk jadi sarjana hukum. Kami juga dituntut untuk memberikan jalan. Saya tidak memberikan pekerjaan ya, memberikan jalan saudara untuk ada peluang-peluang pekerjaan. Agar terbuka pikirannya, apalagi besok itu ibu kota, ya sampai saat ini sesuai dengan undang-undangnya gitu, ibu kota akan pindah. Banyak sekali peluang pekerjaan di level daerah sampai pusat, karena pusatnya di sini, di Kaltim, di wilayah dekat kita ini. Tapi kalau saudara tidak siap, ya saudara juga yang itu kan terbuka se Indonesia. Kalau saudaranya nggak siap, ya saudara juga yang akan tersisih kira-kira kita. Baik, di awal itu saya memperkenalkan sedikit tentang LPSK, buka peluang. Di situ ada di modul 1. Di situ dia akan cerita panjang sebenarnya tentang prosedur ini dan sebagainya. Oleh karena itu saya hari ini akan merecall sedikit-sedikit saja. Tugas saya begitu. Kalau mau lengkapnya ditonton tuh videonya. Ada yang sudah nonton videonya sejam lebih itu? Ada? Gak ada kiraan saya kan gitu. Males Pak. Iya. Saya mengingatkan kembali ya, kuliah kita itu hybrid 50%. Ini kebanyakan saya keluhan mahasiswa, nggak tahu sampai ke saya itu begitu. Dia merasa kuliahnya ya di kelas ini. Yang di situ tuh nggak kuliah. Padahal kuliah kita dua-duanya tuh berjalan.
Saudara akan ngeh di kelas ini kalau saudara ikuti itu. Lalu Pak, saya nggak suka yang online Pak. Teman saudara yang lain akan bilang, saya nggak suka datang ke kelas Pak, sukanya enak sambil rebahan. Terserah ya. Kami memfasilitasi kalian itu dari Dikti, dari kementerian, diberi perkenankan 50%. Jadi saudara Dikti tetap muka di kelas 50%, belajar via itu namanya bukan belajar mandiri. Kenapa? Karena kami beri waktu minimal saudara belajar dalam 2 SKS itu minimal 50 menit. Saya tidak tahu saudara penuhi apa tidak. Gitu ya. Tapi kalau saudara tidak penuhi, ya itu namanya sama seperti kami menyediakan kelas hadir 14 pertemuan, tapi saudara tidak hadir. Ya, itu pilihan saudara. Ada juga yang datang ke kelas, tapi pikirannya nggak ada di kelas. Ya, itu bukan salah kami juga. Nah, gitu. Ya, di kelas tapi mikirin yang lain dan sebagainya. Oh, baik. Berikutnya sebelum saya masuk, saya perkenankan ada salah satu orang di sini yang mau men-share. Oke, ada? Silakan. Silakan. Sekali lagi ini yang sharing itu bukan ke saya. Saya sering menemukan di kelas, banyak kelas ya. Udah dari dulu di sekolah sampai sekarang, seringnya kalau ada yang presentasi di depan itu seakan-akan yang hanya untuk dinilai oleh dosennya. Padahal metode yang dipakai itu adalah metode untuk sharing ya, sharing. Bisa juga saudara beri feedback dan sebagainya. Oke, silakan. 5 menit. Terima kasih Pak Kaulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat malam. Jadi di sini saya menerangkan apa yang jurnal setelah saya baca. Mungkin dari teman-teman sini sudah ada yang mengenal saya, tapi juga ada yang belum mengenal saya. Jadi saya perkenalan dulu, nama saya Muhammad Hamida. Jadi jurnal yang akan saya terangkan hari ini adalah tentang justice kolaborator ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Salah satu kejahatan yang banyak membuat kualitas suatu bangsa dan dikatakan cukup fenomenal di Indonesia saat ini yaitu kejahatan kerah putih atau di dunia barat disebut dengan white collar crime. Kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan seseorang atau kelompok yang mempunyai jabatan dan kekuasaan yang tinggi atau sehingga akan melakukan kejahatan yang terorganisir dan terstruktur sedemikian tertutupnya dengan berbagai macam modus operandi sehingga menimbulkan kesulitan oleh aparat penegak hukum dalam hal pemberantasannya. Mengingat kejahatan terorganisir ini adalah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang dilakukan secara berjamaah, sehingga menurut penulis jurnal ini salah satu terobosan yang dilakukan hukum pidana yaitu dengan mencoba memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana tersebut untuk menjadi saksi dan mau bekerja sama dengan penegak hukum, di mana bentuk apresiasinya adalah mereka bisa dipertimbangkan untuk diberikan perlindungan dan keringanan hukum. Di mana saksi yang bekerja sama ini biasa disebut dengan justice kolaborator. Namun pengaturan justice kolaborator di Indonesia masih mengalami kekosongan atau fragment of law. Pembaharuan pidana atau aturan baru mengenai justice kolaborator sangat perlu untuk diberikan oleh lembaga legislatif di Indonesia. Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim dalam sebuah proses peradilan pidana. Aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam mengungkap suatu tindak pidana karena ketiadaan saksi yang melihat, mendengar, ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana akibat kemauan saksi untuk memberikan keterangan dengan alasan keamanan seperti pada saat ini khususnya dalam tindak pidana extraordinary crime seperti korupsi, di mana hampir semua kasus besar korupsi terungkap. Jadi mungkin di sini ada teman-teman bertanya, tadi kan yang saya jelaskan belum adanya tingkat belum adanya justice kolaborator. Jadi keterangan lagi kenapa saya mengatakan di jurnal ini tidak ada justice kolaborator karena untuk jurnal ini dipublis pada tahun 2019. Kita memang sudah pernah melaksanakan justice kolaborator yaitu pada kasus Sambo yang sangat viral kemarin, cuman itu dimulai pada tahun 2022 sehingga pada saat jurnal ini dipublis belum ada sama sekali peranan justice kolaborator. Lalu saya lanjut. Apabila ditinjau berdasarkan peran justice kolaborator dalam pengungkapan tindak pidana terorganisir,
maka kebutuhan akan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai justice kolaborator sangat diperlukan, terutama dalam kasus korupsi untuk mengungkap dan membongkar kejahatan korupsi ini. Jadi ini betul sekali teman-teman. Penulis ini mengatakan bahwa pada kasus korupsi mulai dari zaman dulu hingga sekarang belum pernah adanya bantuan dari justice kolaborator. Bahkan mungkin mereka sama-sama saling menutupi, seperti pada kasus politisi PDIP yang kabur ke luar negeri, saya lupa namanya, cuman salah satu dari partai Merah ya. Namun problematika yang dihadapi saat ini di Indonesia bahwa pengaturan justice kolaborator belum diatur dalam KUHP. Di dalam KUHP hanya mengatur tentang hak-hak seorang pelaku dalam proses peradilan pidana. Namun demikian, istilah yang digunakan dalam KUHP mempunyai perbedaan dan tidak mengenal tentang istilah justice kolaborator, melainkan istilah saksi mahkota atau dalam bahasa Inggrisnya crown witness. Meskipun terdapat persamaan antara keduanya, namun jika dilihat dari aspek inisiatif untuk memberikan keterangan atau informasi tentang suatu tindak pidana, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara saksi mahkota yang dikenal dalam KUHP dan justice kolaborator, yang merupakan istilah yang diadopsi dari Amerika. Masalah perlindungan terhadap saksi pelaku yang kerjasama justice kolaborator di Indonesia masih merupakan masalah yang kontroversial, karena satu sisi semangat untuk melindungi saksi dan korban sangat tinggi, dan di lain sisi kebutuhan perundang-undangan yang akan perlindungan terhadap saksi pelaku kerjasama belum memadai. Jadi antara kebutuhan yang ada di negara dan juga perundang-undangan itu tidak sejalan, sehingga kita sebagai masyarakat juga tidak bisa melaksanakan apa yang justice kolaborator karena tidak ada undang-undang yang menangguminya. Perlindungan hukum terhadap justice kolaborator sangat komprehensif, harusnya berupaya pada semua tahap peradilan, mulai dari tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, maupun setelah proses peradilan selesai. Hal ini disebabkan terkadang dalam kondisi tertentu, pada suatu tindak pidana tertentu, ancaman dan teror bagi setiap justice kolaborator akan tetap mengikuti setelah proses peradilan selesai. Itu juga salah satu mengapa banyak dari sekian kasus itu orang-orang itu takut sebagai justice kolaborator karena mereka juga takut akan ancaman. Apalagi kasus korupsi itu kan mega-mega besar ya, triliunan. Mungkin mereka banyak yang mengancam akan terjadinya pembunuhan. Jadi kesimpulan yang diterapkan oleh penulis jurnal ini adalah kehadiran seorang justice kolaborator dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan sekitarnya dalam proses pemeriksaan dari penyelidikan hingga tahap pemeriksaan di pengadilan, sehingga secara tidak langsung eksistensi dari keduanya dapat memberikan sedikit kemudahan bagi kepolisian, kejaksaan, dan instansi hukum lainnya dalam membantu mengungkap kasus yang lebih besar bagi penegak hukum untuk dapat dijadikan sebagai pelaku tindak pidana. Begitu sekian dari jurnal yang saya baca. Orang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Rafi. Baik. Ya. Tadi dia ungkap tentang justice kolaborator. Baik. Saya terkaitkan langsung dengan ini ya. Proses perlindungan ini karena ada kasus yang lagi ramai, lagi viral, itu kasus yang melibatkan salah seorang menteri. Yang tahu saat ini Menteri Pertanian. Kalian update itu? Enggak. Kalau ambil peminatan pidana, update lah berita-berita kriminal. Salah satu mengasah pikiran kalian, meriletkan apa yang kalian pelajari dengan kenyataan, itu sukalah itu perbanyaklah cari berita-berita yang berkaitan dengan kriminalitas, berita pidana. Ini kan sebenarnya pidana kan? Kalau isi sosmednya itu jualan semua gitu. Kan memang sosmed itu apa yang kita suka tonton, apa yang sudah lihat akan muncul terus. Nah, karena saya suka kasus, suka muncul tuh di tempat saya kasus baru. Sekarang ada satu menteri yang ditetapkan sebagai tersangka katanya, karena realnya belum kita lihat, pengumumannya belum kita lihat.
ketika Pak Mahfud sudah ada dari tersangka, itu Menteri Pertanian, siapa namanya? Nah, kenapa saya katakan itu? Syahrul ini dari beritanya, cari aja beritanya, sedang mengajukan perlindungan sebagai saksi dan korban. Karena ya kita nggak tahu ya, kalau belum ditetapkan tersangka, itu berarti kan satunya saksi. Siapapun itu, mau dia pelaku, mau dia korbannya, atau itu kalau diminta keterangan, dia sebagai saksi. Nah, si Yassin Limpo ini sedang mengajukan permohonan ke LPSK. Ada yang terbayang dalam pikiran banyak orang biasanya, seakan-akan perlindungan saksi dan korban ini hanya untuk orang kecil. Apakah orang besar? Seakan-akan itu jadi pejabat butuh juga. Karena pernah ada seorang pejabat yang mengajukan ke LPSK dan ditolak. Ada pejabat kasus korupsi minta mengajukan. Nah, gimana sih harusnya? Apakah memang hanya orang-orang yang kecil? Apakah orang besar itu ada ya? Pelajaran. Ya, saudara akan bisa mengeksplor. Saya tentu tidak bisa menjelaskan yang detail. Salah satu yang bisa dieksplor saudara di video itu, di modul pertama kalau tidak salah, itu tentang seorang teman saya tadi yang menceritakan tentang LPSK, termasuk prosedur seperti apa sih yang berhak dan bisa. Coba kita tengok. Saksi korban bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun permintaan pejabat berwenang mengajukan permohonan. Jika lagi tidak ada pilihan, mau dia orang besar, orang kecil, LPSK melakukan pemeriksaan. Nah, perannya sih, LPSK akan melakukan itu menandakan bahwa tidak semua yang diajukan kepada LPSK itu akan disetujui. LPSK wajib memberikan keputusan 7 hari sejak permohonan perlindungan. Nah, di berita itu Syahrul Yassin Limpo akan mengajukan, kapan diajukan, dan kita lihat 7 harinya. Apakah LPSK menerima kasus-kasus isu begini? Ngapain coba ngikutin ya? Kalian kuliah hukum, kalau nggak kuliah hukum nggak saya minta. Tapi kalau anak hukum tidak mau cari cerita itu, ngikutin berita-berita yang begitu, Pak, saya nggak mau kerja di dalam. Iya, berarti saudara masih diberi kesempatan untuk tidak jadi di sana, saya gitu. Atau nanti memang saya nggak bingung ya kalau dia anak perdata, peminatannya perdata di sana, memilih untuk tidak isu kriminalitas. Ya, tapi kalian ini kan peminatannya pidana, isinya pidana ini kasus-kasus yang begitu semua. Kalau kalian tidak biasa berhubungan dengan kasus begitu, dan saudara tidak akan bisa menilai hidup apa yang ada dalam kelas dengan apa yang saudara bayangkan. Kalau yang saudara hidup dalam cerita drama Korea itu semua, kadang-kadang nggak relate sama kehidupan yang ada di sini. Oke, jadi ini saran dia dari saya untuk sering-seringlah melihat isu-isu gitu. Ini 7 hari tadi. Oke, apabila diterima, maka ada kesediaan saksi dan korban untuk memberikan kesediaan. Jadi ada timbal balik untuk menaati aturan, untuk tidak berhubungan dengan apapun yang tanpa persetujuan LPSK. Dan ini juga sering terjadi. Dia minta perlindungan, tapi dia semaunya aja sih, semaunya aja. Nah, itu juga terkadang menyebabkan perlindungan itu tidak jadi diberikan. Kenapa? Karena tidak mau jatuh racun dia gitu. Dia minta perlindungan, tapi malah jatuh racun. Sering terjadi itu begitu. Ya orang minta perlindungan, tapi ya jangan campuri. Padahal ketika dia minta perlindungan, dia secara tidak langsung juga dibatasi. Cuma ada yang selalu men-share begini. Seakan-akan dia itu ketika minta perlindungan, kalau kalian itu kan dia minta apa, dia
ditempatkan bukan di rumahnya. Dia ditempatkan di rumah yang aman karena dianggap di rumahnya itu rawan. Lalu dia bilang, ya saya buat apa ditaruh di minta perlindungan tapi di tempat yang lain? Saya maunya di rumah saya, nggak mau angkat kaki. Saudara lindungi, itu yang sering ada itu tidak ketemu antara yang melindungi. Dia merasa kalau dia dipindahkan ke tempat lain terbatas hubungannya dengan orang lain, itu seakan-akan dia sedang dipenjara. Di satu sisi iya, tapi di satu sisi itulah bentuk perlindungan. Kalau saudara sedang nonton film-film Hollywood itu, ada orang diberi new identity, identitas baru. Tapi dia punya syarat, dia tidak boleh berhubungan dengan relasi sosial di tempat yang lama. Ya kalau dulu tinggal dari orang Samarinda, dia pindah ke Papua dengan identitas baru. Kan nggak mungkin bikin identitas baru, tapi tinggalnya masih di sini juga. Orang sudah kenal dia dari lama. Untuk dapat identitas baru, dia pindah ke tempat lain. Itu masalah pindah ke tempat lain, putus relasi dengan harus meninggalkan si dia, tidak gampang. Ya. Seakan-akan dianya yang terhukum. Ternyata perlindungan tidak segampang. Saudara pernah merasakan selama 2 tahun. Saudara dilindungi tapi merasa jadi terhukum. Mana-mana nggak boleh, mana-mana harus pakai masker. Kalian merasa sedang dilindungi atau merasa sedang jadi terhukum? Merasa susah. Kembali ke perasaan. Negara hadir untuk melindungi, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Kalian merasa, aduh saya nggak mau, saya susah pak, butuh ini dari mana, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kumpul-kumpul. Seakan-akan pemerintah sedang menghukum saudara bagi yang berpajak. Padahal pemerintah maunya melakukan perlindungan kepada saudara dari penyakit. Itulah kira-kira yang dirasakan oleh saksi dan korban itu. Tak segampang itu. Kira-kira ya. Kewajiban saksi dan korban untuk tidak memberitakan kepada siapapun mengenai keberadaannya. Coba, saudara misalnya bayangkan di posisi saudara sedang jadi ini minta butuh perlindungan. Jadi pacar saudara misalnya atau pasangan atau keluarga saudara nggak boleh tahu saudara ada di mana. Itu tidak boleh. Selama ini kan kita mungkin membayangkan perlindungan enak aja ya kayak di rumah. Iya kalau rumahnya tuh kalau menurut yang melindungi bisa dilindungi, tapi presiden itu kan sebenarnya maunya itu dia kemana-mana bebas. Tapi pas pampres tuh membiarin begini. Pas pampres itu punya tugas untuk memilih presiden. Apa yang dilakukan seakan-akan menjauhkan orang-orang dari presiden. Ternyata untuk jadi orang entah terkenal, entah orang satu dan saudara kalau jadi orang terkenal, jadi artis lah itu tiba-tiba jadi artis gitu. Tiba-tiba jalan ke depan bang karding, langsung berebutin orang. Mau kemana aja susah gitu ya, mau beli makan susah, ada jadi gitu. Mau kemana susah, nongkrong di sini susah. Enggak mudah jadi artis. Orang jadi member JKT aja nggak boleh pacaran kan? Ya. Member JKT itu nggak boleh pacaran kan? Jadi artis ya. Fansnya banyak, tapi nggak boleh dilarang gitu. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kok bapak tahu ya? Tahu pak. Nah, saya memberikan insight lain saja kepada kita. Kan sekarang seakan-akan begini aja. Tapi saya ingin bilang bahwa ini tidak gampang, ini tidak mudah dilindungi. Baik yang melindungi, baik yang dilindungi itu terkadang tidak punya satu kesamaan persepsi. Karena ketika mau dilindungi, dia perlu kesediaan. Nanti perlu tanda tangan, kesediaan diatur.
dekan kita itu pernah jadi RI 11. RI 11 ini salah satu pimpinan lembaga negara. Beliau sering cerita tuh, waktu dia jabat susah mau kemana-mana. Bahkan beliau itu tinggal disediakan rumah dinas. Di rumah dinas itu lebih banyak banyak pembantunya dibanding mereka. Gitu. Anaknya sering tuh kurang teman. Yang dilindungi kan bukan hanya pejabatnya, tapi keluarganya juga. Kadang anaknya itu dibatasi, nggak boleh ke sini, nggak boleh. Dilindungi kita aja. Ya. Sama kalian. Kalau jomblo kayaknya enak kemana-mana gitu kan. Mas-masnya pas giliran ada pasangannya, repot banget ya. Tanya di mana, sama siapa, cowok apa cewek, begitu ya. Yang dilindungi itu tadi ditimbang termasuk keluarganya sejak menjadi. Cuma nanti susahnya kita yang disebut keluarga itu saudara siapa? Di sini biasanya dimaknai keluarga inti. Tapi kan kita ini hidup dengan gaya sosial yang keluarga besar. Negara pun tak mampu kalau suruh menjaga. Saudara keluarga inti, saudara belum nikah. Paling yang dijaga saudara saudara kandung, orang tua. Nah kalau tiba-tiba diancam itu adalah kakek atau nenek saudara, sepupu saudara yang tiap hari main di sebelah rumah itu, misalnya, kan tidak mudah. Itu yang jadi masalah, isu-isu yang muncul. Oke, saya minta satu orang motivate. Kalau tunjuk satu orang yang mau share, silakan. Siapa? Maju. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibuddin. Di sini saya akan menganalisis hasil yang saya baca perlindungan hukum terhadap korban dari pelaku tindak pidana pencabulan, pelecehan seksual dan kejahatan seksual adalah dua macam bentuk pelanggaran yang tidak hanya menjadi suatu persoalan hukum di dalam suatu negara, akan tetapi sudah menjadi suatu persoalan hukum juga di negara-negara lain. Kasus pencabulan yang sering kita dengar ialah kasus pencabulan anak di bawah umur, yang dimana ini menggambarkan bentuk kejahatan kesusilaan yang nantinya dapat menimbulkan trauma mendalam bagi si anak. Sebagai negara hukum, Indonesia berlandaskan atas pedoman Pancasila. Pada dasarnya negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila yang memiliki peraturan yang sifatnya memaksa dan mengikat yang di dalamnya tersisih sanksi tegas bagi pelanggarnya yang berdasarkan atas nilai yang tercantum dalam Pancasila. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimalis sekali ya. Masalah. Oke. Setelah tadi saya lanjutkan di bagian saya. Setelah seorang itu diberi perlindungan keamanan dan sebagainya, hal itu bisa diberhentikan. Satu, permintaan dari orangnya. Tadi, dia merasa tidak nyaman. Negara ya mau gimana? Itu kan haknya orang untuk minta dilindungi. Ternyata dia melepaskan. Nggak mau Pak, susah, malah menyusahkan. Atas permintaan
pejabat. Jadi kan tadi yang minta mengusulkan itu bisa orangnya langsung mau atau pihak lain. Nah, pihak yang mengusulkan ternyata mengevaluasi orang ini ternyata nggak layak. Nah, misalnya. Atau yang ketiga nih, ini sering terjadi. Dia melanggar ketentuan. Saudara nonton film-film itu kan gitu ya, dilarang ngabarin siapa, ternyata dia nggak tahan, dia ngabarin yang lain sebagainya. Memang tidak mudah. LPSK berpendapat bahwa saksi tidak lagi memerlukan pelindungan. Kan tadi di awal LPSK kan menilai, bukan hanya karena dia saksi dan korban, semua punya hak untuk diberi perlindungan. Lebih ke arah orang-orang yang berdasarkan bukti yang meyakinkan punya ancaman atau minimal sedikitnya potensi ancaman, baik itu fisik maupun psikis dan sebagainya. Ada kasus baru juga kriminalitas. Kemarin kayaknya kasusnya terjadi, hari ini masih hot juga. Ada salah seorang anak anggota DPR ya, dia mukulin, ya dilindes lagi ceritanya. Dan ada video dia ketawa-tawa. Orang psikopat tertawa ya. Terus ada video lagi dia nangis. Isu-isu yang begini itu kan jadi rame. Kenapa? Ya karena dia itu pasti ikut relasi keluarganya. Dia anaknya seorang pejabat, dia begini dan begitu. Cuma memang saya melihat kasus itu sering berpesan lah. Ya gitu-gitu itu sering berpesan kepada mahasiswa saya. Hati-hati sama hubungan yang toksik sekali begitu. Kalau kata ceweknya gimana? Capek-capek dia mati-matian menjaga hati, tapi malah mau dimatiin gitu. Gitu. Hati-hati ya sama toksik begitu ya. Capek-capek kalian begitu macam-macam itu. Tahu-tahunya itu cuma jodoh orang lain yang mampir di tempat kalian. Nah, ketika LPSK misalnya berpendapat tidak lagi ada ancaman, tidak ada lagi potensi-potensi tadi. Ya. Kalau di awal menurut LPSK tidak, misalnya ini Pak Yasin Limpo itu mengajukan, menurut dia akan ada begini-begini. Kenapa? Itu indikasi bahwa yang terlibat itu kan tadi disampaikan Hafid tadi, ada satu kasus yang rapi, yang tidak melibatkan satu orang saja, itu melibatkan banyak orang. Kalian ngikutin nggak kasus yang korupsi BTS itu? BTS bukan band ya, apa? BTS apa namanya? Kominfo itu, pembangunan apa sih namanya singkatannya? Intinya tower-tower itulah ya, itu kan kerugian negaranya sekian triliun. Coba yang terlibat di situ banyak sekali. Bahkan seorang dosen dari Universitas Indonesia itu jadi tersangka, dia yang bikin proyeknya. Coba dari pejabat, ya, pejabat yang terkait, menteri ke menteri yang lain, ke lembaga lain, bahkan lembaga yang diminta untuk mengaudit itu terkena aliran dananya. Ya, yang ke BPK itu kan salah satu yang disaksi itu cerita 40 M. Coba 40 M itu dibelikan seblak dapat berapa gitu. $40 M, hakim itu sampai kaget ya. Yang saya tonton sedikit ada saksian tuh, ini ada orang dari swasta itu nyerahkan uang ke satu stafnya kementerian itu sekian M. Kata hakimnya ditanya, saudara tahu itu uang untuk apa? Nggak tahu, Pak. Coba bayangkan, dia dikasih uang banyak, dijawab tidak tahu, terus saudara pakai? Saya pakai, Pak. Coba. Begitu kacau ya. Nah, termasuk ya yang kasus Kementerian Pertanian ini kan itu pasti. Kenapa dia ingin melibatkan? Dia ingin minta perlindungan karena yang bermain pasti bukan hanya dia. Ada orang-orang besar. Kayak tadi politisi yang tidak ketemu sampai sekarang namanya Harun Masiku.
Harun Masiku apa namanya itu, dari salah satu buronan itu, dia pasti punya backing kan gitu. Itu yang susah di negeri ini. Yang ajaib tidak hanya di negeri ini. Ada satu film Hong Kong, saya suka film itu, judulnya Cold War, Perang Dingin. Pemerannya Andy Lau. Film berapa tahun yang lalu? Baru-baru aja. Ada Cold War 2, nanti sedang dirilis yang ketiga. Nah, kasusnya itu melibatkan bobroknya institusi kepolisian. Saya orang yang memang suka nonton film, terutama yang berkaitan dengan kasus itu. Kita bisa mengasah nalar. Jadi kalau yang suka nonton film Korea, nontonnya juga yang kasus-kasus yang yang ada kasusnya itu. Jangan cinta-cintaan doang. Gitu ya. Kalau cuma ngelihat seorang CEO hotel itu sama jatuh cinta sama pelayan itu kan, apa pentingnya buat kalian? Kok Bapak tahu? Ya tahulah. Iya. Ada saya tuh pernah menghatamkan satu film Korea, satu-satunya serial Korea. Judulnya itu Love Story in Harvard. Tapi itu film jadul sekali, jadul. Tapi itu cerita tentang dua mahasiswa hukum memperebutkan mahasiswi kedokteran. Isu bukan cintanya, yang saya suka itu cerita tentang hukumnya. Kasus hukumnya banyak sekali dibahas itu. Misalnya kayak gitu ya. Kalian bangunlah nalar ya gitu. Termasuk sesuatu yang kalian sukai. Apapun itu. Bukan karena cowoknya ganteng aja. Itu suplemen saja. Gitu ya. Baik, ini waktunya sudah terbatas. Ada pertanyaan? Tidak ada, kita ketemu di perkuliahan berikutnya. Terima kasih.